Halo guys, aku mau cerita. Maaf kalau nanti ada suara-suara berisik ya, karena memang aku WFA dari rumah. Oke, yang pertama adalah satu, aku bangga menjadi satu-satunya sejarah di perusahaanku lama. Kalau aku adalah satu-satunya orang yang selesai di perpanjangan kontrak 6 bulan, gitu ya. Aku dikasih tahu Januari kalau Rusma, kamu harus menentukan pilihanmu selanjutnya karena kamu harus selesai di bulan ini, gitu kan. Bukan Januari sih, tapi bulan Februari. Nah, setelah aku dikasih tahu prolognya oleh tim dari kantor lamaku, aku langsung confirm nih, minta tolong sama beberapa teman untuk ngasih masukan gimana ya aku selanjutnya mau ngelanjutin jualan makanan yang sudah aku rilis juga dari awal tahun 2020. Aku udah mulai buka dakyung, atau aku kerja lagi. Dan ternyata ada pilihan untuk join ke Tokopedia. Saat join ke Tokopedia ini aku ada cerita yang menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Yang pertama adalah pas ditawarin join, aku taunya kan di Kelinci. Oke, Kelinci itu jaraknya kalau dari rumahku sampai Kelinci itu masih deket ya, ibarat kata 45-50 menit. Nah, pas tes itu aku dianterin sama salah satu adik terbaik aku yang ada di kantor lama, ditungguin dari pagi sampai sore itu psikotes. Padahal di hari itu aku udah janji sama teman-temanku untuk makan bersama, dan mereka pun nungguin aku sampai selesai. Padahal janjiannya adalah jam 3 sore. Dari pagi sampai jam 5 sore anak itu nungguin aku, dia nonton drakor, aku psikotes di Kelinci. Nah, setelah psikotes di Kelinci itu alhamdulillahnya lolos berkat doa dari teman-temanku yang lain juga ya, sama suami dan keluarga. Alhamdulillah lolos. Akhirnya aku dihubungi untuk melanjutkan training. Nah, saat proses training karena masih corona, aku harus rapid test, dan aku rapid test nih sebelum training. Dan sebelum rapid test aku dikabarin kalau trainingnya nanti di Gemah. Nah, aku nyari dong di Gmap, Gemah itu jauhnya kayak apa. Ternyata jauh banget dari rumahku, jauh banget. Bahkan dari kantor lamaku ke Gemah tuh jauh banget kalau dari Gmap. Nah, aku akhirnya dilema kan, aduh kok jauh banget, akomodasinya gimana, pulang perginya gimana, kalau misalnya PP-nya 1 jam 2 jam aku habis di perjalanan dan lain sebagainya. Akhirnya aku minta petunjuk. Nah, setelah itu dikasihlah petunjuk, kirain aku ini petunjuk dari Allah ya, dikasihlah petunjuk kalau Rusma, hasil rapid testmu nih positif. Ternyata hasil rapid testku positif. Nah, aku ngabarin dong ke HR-nya kalau hasil rapid testku positif, dan HR-nya tuh ngomongnya gini, oh ya udah mbak, jaga kesehatan ya, jangan lupa minum bear brand ya, jangan lupa minum vitamin ya, semoga bisa join di next kesempatan berikutnya, maksudnya gitu intinya. Dalam hatiku, wah baik banget, maksud kenal aja belum, ketemu aja belum, tapi udah ngasih support yang sedemikian baiknya ya. Setelah itu aku anggap ini adalah petunjuk. Oke, mungkin ini petunjuk dari Allah karena aku ngomong kayaknya kok terlalu jauh dan lain sebagainya. Tapi mendekati masa habis kontrakku itu ada berita lagi dari Tokopedia untuk gimana mbak, kondisinya udah baik atau belum, masih bisa join, maksudnya gini, mau join nggak ke kita, kayak gitu, maksudnya nawarin masih ada kesempatan nih. Nah, akhirnya aku ya udah mbak, oke aku coba. Waktu itu aku coba karena memang aku udah habis masa kontrakku ya di perusahaan lama, aku coba, dan hasil rapid testku udah negatif. Tapi karena aku susulan, jadi aku
trainingnya tuh sendiri. Yang lain batchku itu di Jakarta dan aku tuh training sendiri di ruangan sendiri, gak kenal siapa-siapa. Sampai saat pas detik itu aku ngerasa beratnya adalah trainingnya itu aku harus datang kan jam 7, aku harus ambil laptop jam 8 ya, jam 8 karena kan laptop itu kan belum hak milik, jadi harus ambil, kemudian kalau udah selesai dikembaliin. Nah, waktu proses pengambilan dan pengembalian trainingnya itu kan perjanjiannya dari jam 8, pulangnya jam 5 sore kan. Cuman saat training itu ada satu orang itu yang memang istilahnya ya bukan apa-apa ya, itu tuh nggak bisa nangkep sama sekali materinya. Nah, trainernya ini baik banget, jadi kita harus gimana caranya 5 orang itu harus maju semua. Jadi waktu training tuh 5, 4 di Jakarta, 1 aku. Kok 5 ya? 6 kayaknya, aku lupa. Pokoknya aku di Semarang sendiri. Pokoknya harus lolos semua. Akhirnya kita mastiin kalau anak itu tuh harus bisa. Dan training itu sempat sampai selesai jam 6 sore, jam 7 malam. Aku sampai di rumah itu kadang jam 8 malam karena macet ya. Jam 8 malam. Jadi berangkat dari jam 7, pulang jam 8, 7, 8. Aku sempat ngomong kok berat banget ya, apa aku ngelanjutin jualan nasi aja deh gitu, sempat ngomong kayak gitu. Tapi tiba-tiba teringat kalau teman-temanku yang lain tuh bantu aku dalam proses perjuanganku untuk masuk ke Tokopedia ini, sahabat aku. Jadi ada yang rela nungguin aku psikotes dari pagi sampai sore, ada yang rela ngebantuin aku, nge-backup aku dari belakang, entah itu support dalam bentuk apapun. Dan aku akhirnya ngomong, oke, aku harus lolos, dan lolosku ini aku persembahin buat kalian. Dan alhamdulillahnya aku lolos. Proses training itu memang gak mudah buat aku yang notabene inbound call dan harus bergabung ke sosial media. Benar-benar mulai dari nol banget. Jadi kalian misalnya harus mulai dari nol, ya harus siap dengan konsekuensinya. Kalian harus kosongkan otak kalian, karena waktu itu aku merasa otakku penuh gitu. Dan singkat cerita, aku udah lolos nih. Aku gabung sama yang namanya tim ODR. Di tim ODR itu aku gak kenal siapa-siapa. Proses tandem pun dari Gmeet atau dari Zoom. Waktu tandem, aku mikirnya gini, mereka gak kenal aku secara langsung dari Zoom, apakah aku bisa? Dan aku tuh orangnya yang gak bisa kalau hanya dari video, aku harus langsung. Akhirnya aku minta sama yang nandemin aku, padahal dia udah masih banyak tugas. Aku tahu tappingan di ODR tuh gak sedikit, karena kan aku masuknya ke QC. Aku minta, kak gimana kak kalau kita ketemu aja, karena aku emang gak bisa kalau belajarnya gak secara langsung. Aku lebih enak kalau kita tandem secara langsung. Oh oke, gak apa-apa. Akhirnya kita tandem di salah satu cafe yang ada di Ungaran. Kafenya bagus banget. Kafenya bagus banget. Dan aku lanjutin lagi ya. Keajaiban yang aku dapatkan di sini adalah aku bergabung di ODR dan harus napping sejumlah 78 tappingan selama 1 minggu. Dan itu dibatasi mulai hari Jumat, Kamisnya harus selesai sebelum jam 12 malam. Tahu dong aku anak baru dan lain sebagainya. Saat proses tandem, ada yang namanya Kak Lola, ada yang namanya Oni. Itu benar-benar support aku banget, bantuin aku banget. Jadi tahu nggak, aku tuh udah nggak tandem sama mereka, istilahnya aku udah harus mandiri. Dan kalian tahu apa? Ternyata kan saat proses mandiri aku takut ya hasil penilaianku ini sesuai apa enggak. Ternyata sorenya aku dikabarin sama Kak Lola ini ngomong, gimana kak, hasilmu udah selesai apa belum? Udah kak.
Ya udah, nanti aku bantu cek ya. Dan kamu tahu nggak, dia nemenin aku ngecek sampelku itu, dibantuin cek satu-satu dong, 78 dalam satu hari itu. Dan dia bantuin aku sampai jam 1 malam. Sumpah, bukan gengku, bukan sahabatku, belum ya, belum jadi sahabatku waktu itu, belum jadi gengku, bukan saudaraku, tapi dia mau ngoreksi hasil kerjaku sampai jam 1 malam. Ya, keajaiban pertama. Oke. Nah, keajaiban yang kedua adalah karena aku training sendirian, gak punya temen dan gak punya kenalan, aku juga belum dapat laptop untuk dibawa pulang ke rumah. Akhirnya kan aku WFO terus. Saat WFO aku makan sama QC Priority, bukan ODR. Saat makan sama QC Priority, aku ketemu sama namanya Kak Atin sama Bang Pras. Nah, kenalan mereka berdua dulunya adalah QC ODR. Ketemu di kantor dan makan karena mereka harus WFO, karena juga baru pertama kali pindah ke Prio dan mereka belum dapat laptop. Pas makan bareng saling cerita, ya sharing sedikit karena kan kita nggak saling kenal kan. Akhirnya setelah makan 2 hari setelah makan bersama Kak Atin, aku di infoin sama TL ku Bang Teguh itu ngomong, dengan berat hati yang harus pindah ke Prio itu Rusma. Keajaiban kedua, aku pindah ke Prio, alhamdulillahnya udah punya kenalan, yaitu Kak Atin sama Bang Pras. Pindah ke Prio trainingnya cuma 4 hari dan itu aplikasinya juga baru guys, beda, nggak sama kayak di UDR. Pindah ke Prio trainingnya 4 hari, terus temenku yang Kak Atin sama Bang Pras ternyata juga udah WFH. Endingnya kebaikan yang aku temuin adalah di Priority. Kak Atin sama Bang Pras itu belum jadi sahabatku, belum jadi gengku ya. Sekali lagi, mereka belum jadi sahabatku, belum jadi gengku. Tapi pas aku masuk ke Prio, aku udah temenan sama Dani, sama Mbak Putri, sama Kak Atin, sama Bang Pras, sama Windy yang aku kenal ya. Maksudnya yang lain juga temen, cuman yang kenal karena ketemu pas WFO. Keajaiban yang aku temukan adalah waktu sebelum malam lebaran itu aku kan ditabrak mobilku dari belakang, ya kan. Padahal itu proses aku lagi harus nyempling Prio dan aku baru-barunya itu di Prio. Paling sampling ke week 3 atau week 4 ku lah di Prio. Dan kamu tahu gak yang mereka lakukan apa? Kak Atin, Dani, dan temen yang lain tuh pada japri, Mbak Rusma sampelnya udah selesai belum? Kalau belum ngomong lo ya, nanti kita bantu. Gila, ini keajaiban tim. Jadi mereka tuh tahu kalau aku buruk, QC juga buruk. Kalau aku belum selesai, menurut mereka juga belum selesai. Padahal tugas TPK-ku itu bukan tugasnya mereka. Iya enggak? Ini keajaiban lo guys. Karena di sebelumnya nggak dapet ini. Kecuali mereka sahabatku ya. Aku bilang sekali lagi, karena kita baru kenal, mereka bukan geng, bukan sahabat. Bukan ya, maksudnya belum geng, belum sahabat. Kalian harus garis bawah ini. Jadi sebagai tim, yang kalian bisa ambil dari ceritaku adalah kalau satu orang itu akan terlihat buruk, maka akan terlihat buruk tim itu juga. Jadi gimana caranya kalian itu mengcover tim kalian supaya tim kalian bisa terlihat baik.